Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Evelyn Alvelina dengan NIM 2310733017, jurusan Sastra Inggris Universitas Andalas. Jadi di video ini aku bakalan nanyain beberapa orang terkait emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas mereka sehari-hari. Dan apakah mereka sadar dampak emisi karbon terhadap lingkungan dan kesehatan kita? Yuk kita lihat. Baik, boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama Miftarida, umur 18, status mahasiswa UNAN. Nama saya Herdiwan Fernando, pekerjaan security di Universitas Andalas. Saya Yunia Deswita, biasa dipanggil Nia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alivia Nisa. Aku dari Fakultas Kedokteran angkatan 2023. Perkenalkan semuanya, nama aku Alia Permata Aziz, bisa dipanggil Aal atau Alia. Aku dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Andalas angkatan 2023. Perkenalkan, nama aku Husnanisa Khairani dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Abel Gibran dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama aku Nur Hayati dari jurusan Sastra Inggris. Saya Indra. Nama saya Muhammad Afif. Aku hari ini bakal nanyain beberapa pertanyaan seputar emisi. Pertanyaan yang pertama itu, kendaraan yang paling sering kamu gunakan apa? Mungkin motor. Kendaraan yang sering Bapak pergunakan buatan motor Jepang gitu. Motor ya? Sepeda motor. Sepeda motor. Motornya. Motor. Kalau aku yang paling sering aku gunain itu biasanya kalau ke kuliah itu aku pakai motor dan kalau tapi lebih seringnya jalan kaki sih. Oke. Harian ya, itu biasanya saya menggunakan angkot sih. Kalau misalnya pulang dari kuliah, biasanya juga nebeng sama teman pakai motor. Ada perkiraan total jarak perjalanannya nggak dalam seminggu itu? Dalam satu hari itu bisa dibilang 1 atau 2 kilo, mungkin dalam seminggu bisa 8 kiloan mungkin. Semingguan mungkin kira-kira 100 kilo ya, karena kadang aku juga pulang balik kan dari rumah. Dari Lubuk Buaya sampai ke Kampus Unan ada sekitar 5 kilo lebih. Dalam seminggu kali aja kan? Kali aja, oke. Nah, aku di asrama tuh jadi jarang keluar-keluar juga kan. Jadi kemungkinan 5 sampai 10 20 kilo gitu. Biasanya aku jarak tempuhnya dari kos ke Gedung G, soalnya aku belajar di Gedung G kira-kira 3 km. Jadi kalau bolak-balik 6 km. Terus kalau dikali 5 untuk seminggu kira-kira 30 km. Soalnya aku kalau weekend nggak kemana-mana. Oke. Sekitar 40 km. Kalau jumlah konsumsi kantong plastik dalam seminggu itu berapa kira-kira? Untuk jumlah konsumsinya ada setengah kilo kayaknya Setengah Iya. kiloan. Kira dalam seminggu 1 kilo. Sayang banget ini kayaknya masih banyak ya penggunaannya. Karena setiap saya beli makanan di BC pasti itu menggunakan kantong plastik. Itu kira-kira kalau misalnya dalam seminggu itu 14 kantong plastik atau sampai 5 botol plastik. Nggak pasti juga sih, mungkin paling banyak itu 2 kilo dalam per minggu. Kantong plastik seminggu tuh mungkin ada 500. Untuk kantong plastik, aku kan sehari makan biasanya 2 kali. Terus untuk botol minum, aku kebetulan pakai galon jadi nggak pakai plastik lagi. Kira-kira 2 kilo deh kayaknya dari bungkus makanan atau plastik bekas jajan. Kalau di rumah, peralatan listrik yang digunakan itu apa aja? Kipas angin sama handphone dan juga laptop. Lampu juga lah. Lampu, setrika, sama kipas angin. Lampu gitu, setrikaan, kulkas, mesin cuci. Anak-anak asrama ya mungkin kayak panci listrik, teko listrik, setrika, kipas angin. Mungkin itu deh yang butuh listrik butuhnya. Berapa jam penggunaan listrik dalam seminggu? Kalau penggunaan listrik tuh biasanya nggak nentu, ada yang biasanya 10 jam itu bisa per hari, ada juga yang kalau misalnya di kosan terus itu biasanya sampai 14 kayak ada. Dibilang 24 jam enggak. Mungkin cuman 12 jam kayak setengah harian. Mungkin saya nggak pernah ngitung juga ya, tapi kalau misalnya kita lihat dalam sehari-hari itu 24 jam, kecuali kalau misalnya kita memang lagi pada pulang atau mungkin lagi ada kegiatan semua nih di kampus gitu. Kita matikan semua peralatan listriknya. Oke, 24 jam. 24 jam berarti. Mungkin 24 jam. 24 jam ya, Iya, non-stop ya. non-stop. Apakah Ibu tahu dampak emisi karbon terhadap lingkungan dan Nggak kesehatan? Nggak tahu.
Oke. Sedikit banyaknya pemanasan global, kemudian kerusakan ozon, mengganggu pernapasan. Untuk kesehatan itu dapat berdampak untuk pernafasan itu bahkan sampai gangguan jantung juga. Untuk lingkungan sendiri itu berdampak seperti pemanasan global, itu penipisan lapisan ozon, itu bahkan ada juga yang hujan asam. Wah, ada lah. Dulu aja orang penyakit paru-paru kurang, sekarang banyak di rumah sakit umum orang sakit paru-paru gara-gara asap kendaraan itu. Makanya adik kalau jadi orang sukses naik sepeda aja kayak yang di Jepang, di Jerman kan. Iya benar Pak. Dampak emisi karbon buat lingkungan pastinya kan peningkatan suhu bumi ya. Jadinya es di kutub tuh kayak mencair, terus kalau volume air di laut tuh juga meningkat. Kalau untuk kesehatan sendiri tuh mungkin nanti bakal ngaruh ke masalah di pernafasan kita gitu. Kebetulan aku kan teknik lingkungan juga ya. Jadi kami juga sering membahas tentang emisi karbon ini, terus dampaknya juga. Jadi kalau misalnya untuk lingkungan itu kan emisi karbon ini kan pelepasan karbon ya, karbon dioksida ke udara. Jadi kan bisa berpengaruh terhadap perubahan iklim dan dia juga berkontribusi dalam gas rumah kaca. Nah kalau untuk kesehatan, tentu kan pelepasan karbon itu dari kayak kendaraan atau yang lainnya kan juga akan berpengaruh terhadap udara kan, yang dimana itu adalah yang kita hirup, jadi bisa berpengaruh terhadap ke permasalahan pernafasan manusia mungkin. Saya tahu itu adalah dia meningkatkan pemanasan global dan juga selain itu dia juga meningkatkan kerusakan lingkungan seperti dia memicu adanya hujan asam. Nah terus juga adanya pencemaran udara. Nah dengan adanya hujan asam dan juga pencemaran udara tersebut itu tentu dia meningkatkan penurunan kesehatan dari makhluk hidup di lingkungan. Gitu. Bagaimana cara Abang untuk ikut berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon? Langkahnya pengurangan penggunaan plastik, kemudian juga pengurangan penggunaan energi berlebih yang tidak terbarukan. Kalau ada tujuan yang dekat bisa dengan jalan kaki atau sepeda, dan kalau misalnya ada tujuan yang jauh mungkin lebih ke angkutan umum atau enggak bagi pengguna motor mungkin lebih menggunakan motor listrik, dan mobil mungkin lebih mobil listrik. Oke. Kalau aku pribadi ya tentunya dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai yang tentunya menghasilkan emisi karbon. Terus juga kalau belanja bawa tote bag atau bawa kantong sendiri gitu. Ya sekurang-kurangnya kalau bisa jalan kaki kita jalan kaki aja. Masalahnya bensin mahal sekarang kan. Iya benar. Mengurangi penggunaan plastik, lebih menggunakan bahan alami. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Contohnya kayak aku kan dari kosan ke FK itu kan lumayan dekat. Jadi aku biasanya tuh seringnya lebih jalan kaki daripada pakai motor. Kalau pakai motor tuh biasa kalau yang kayak jaraknya jauh kalau mau ke bawah gitu. Terus minimalisir penggunaan plastik juga sih gitu. Terus minimalisir penggunaan rangkaian alat listrik kayak kayak AC. Itu sebenarnya itu kayak pemicu utama kayak gas emisi karbon gak sih? Iya kan. Untuk hal-hal sederhananya itu kayak mengurangi penggunaan bahan plastik, atau mungkin ikut menanam penghijauan gitu, menanam pohon atau apa gitu. Oke. Nggak ada ya. Kalau kita bisa menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Terus juga kita bisa menggalakkan yang namanya 3R. Jadi reduce, reuse, sama recycle. Kira-kira kamu ada nggak ide inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi emisi karbon ini? Ide inovatif, jadi aku ada tugas juga waktu itu yang aku juga udah upload di ini kayak lebih ke publikasi tentang pengelolaan sampah di daerahku yang nggak baik kan. Jadi aku juga kasih dampaknya gimana. Terus aku harap dengan informasi-informasi yang dikasih itu masyarakat bisa lebih aware tentang masalah sampah. Membuat poster atau brosur atau spanduk tentang lebih banyak menjaga lingkungan. Misalnya kalau dalam jarak jauh nggak usah pakai kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum aja gitu. Kalau bisa jalan-jalan. Kalau bisa jalan-jalan. Artinya banyak dari satu ke satu kita tolong bantulah jangan pakai ini, kalau bisa jalan kaki aja kan bisa juga. Kalau dari aku itu ada yang namanya carbon cycle. Jadi carbon cycle itu kayak power bank ramah lingkungan yang bisa tuh ngubah karbon dioksida jadi energi listrik. Jadi itu bisa ngurangin polusi udara gitu. Tidak.
Tidak ada. Oke. Lakukan sosialisasi. Melakukan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Itu mungkin bisa kita gunakan dengan turun langsung ke masyarakat. Jadi kita sosialisasikan mengenai emisi karbon ini gitu. Sebenarnya apa sih dampaknya? Terus juga penanggulangannya juga seperti apa gitu. Nah juga mungkin kita juga bisa menggunakan media sosial karena di zaman sekarang masyarakat udah dinamakan dengan masyarakat digital karena udah nggak bisa lepas lagi nih yang namanya digital gitu. Karena kita di Indonesia nih ya pastinya kayak sensitifnya masalah uang. Jadi gimana kalau dalam pembuangan sampah itu diterapkan sistem pembayaran gitu. Jadi semakin banyak sampah kita, semakin banyak yang kita bayar gitu. Jadi tentunya masyarakat bakal terdorong buat mengurangi sampahnya. Mungkin edukasi lagi ke masyarakat, ngasih tahu kayak dampak-dampak itu berbahaya gitu. Jadi kayak pemberitahuan masyarakat gitu. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah aktivitas kebanyakan penduduk di Indonesia itu masih menghasilkan emisi karbon yang sangat banyak. Tentunya mempengaruhi lingkungan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan pendapatku untuk kesadaran dampak emisi karbon ini lebih banyak dipahami oleh orang-orang generasi sekarang. Bukan berarti orang-orang generasi sebelumnya tidak tahu, namun beberapa hanya kurang memahami dan butuh sedikit edukasi perihal ini. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Oke, makasih ya Miftah. Oke Bu, makasih ya Bu. Baik, sekian ya Bang, terima kasih. Makasih ya Bang. Makasih ya Olivia. Sama-sama, makasih banyak. Oke Pak, terima Apa kasih lagi? atas waktunya. Alhamdulillah. Sekian, Alia, makasih. Sekian, terima kasih Husna. Dah. Sama-sama. Oke, sekian, terima kasih Abel. Oke, sekian, terima kasih Dora.